Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, berbahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi bersama saya di channel Amang Papika. Saya mau menuju ke rumah kakak saya yang ada di Sungai Lulut City. Sambil kita jalan, saya mau bagi-bagi tips pengalaman saya dulu waktu mau beli mobil tua. Tips yang pertama, tentukan mobil yang benar-benar kalian inginkan, sesuai dengan hasrat yang kalian inginkan selama ini tuh mobil apa gitu. Jangan sampai nanti saat beli kalian malah beli mobil yang selain yang kalian impikan. Nanti akhirnya lama-kelamaan karena nggak srek sama harapan di awal, tiba-tiba berubah alur, ujung-ujungnya nanti malah mobilnya dijual. Tips yang kedua, jadi kalau kalian sudah menentukan mobilnya apa yang pengen kalian beli, ya bolehlah kenalan dulu sama mobilnya, walaupun cuman lewat bacaan-bacaan tentang spesifikasi mobilnya. Takutnya gini loh teman-teman, takutnya nanti misalkan kalian melakukan pengecekan, kalian nggak tahu apa-apa tentang mobilnya, cuman kepengen aja, terus tiba-tiba misalkan kalian pengen beli mobil Corolla nih, terus tiba-tiba kalian ngetes mobilnya, terus kalian kebingungan kok gigi 5 atau personeling 5-nya nggak masuk, padahal Corolla emang nggak ada personeling 5-nya. Nah itu malah bikin malu sendiri nanti. Takutnya ngomong ke si empunya mobil, bang ini gigi 5-nya rusak ya, waduh parah deh. Tips yang ketiga nih, cari temen. Kalau nggak ada temen, orang. Kalau nggak ada orang, cari di sosmed, di grup Facebook atau manapun, cari orang yang pernah berpengalaman memiliki mobil yang kalian impikan atau kalian ingini. Terus ya bolehlah minta nomor WhatsAppnya. Ya saya yakin ya kalau orang-orang komunitas kayak gitu tuh nggak pelit ilmu, nggak pelit pengetahuan, nggak pelit semuanya. Jadi kalau kalian mau sharing, insya Allah teman-teman di luar sana tuh mau menampung segala macam kebingungan kalian. Jadi cari salah satu atau ikut di grup, nimpung, terus tanya-tanya di situ, bisa lah. Jadi itu menurut saya tips yang ketiga itu tuh. Jadi cari teman dulu, tanya-tanya tentang mobil. Misalkan Corolla, bang nih kayak gimana sih Corolla nih, perawatannya susah nggak, spare partnya susah nggak, terus sering rusaknya di mana. Nah itu perlu tuh. Nah itu tips yang ketiga ya. Terus tips yang keempat, kalian harus cari bengkel yang bisa dipercaya, karena di luar sana teman-teman banyak banget bengkel-bengkel yang ngomongnya manis di depan, ternyata bullshit di belakang. Jadi hati-hati. Tapi nggak semua bengkel, banyak kok bengkel yang masih bagus-bagus di luar sana yang nggak nipu-nipu kita lah kalau misalkan berbaikan. Ya kalau misalkan saya nih dari awal beli mobil, alhamdulillah sih sudah ada kenalan bengkel, jadi gampang waktu kemarin beli di mobil. Terus tips yang kelima, perlu tahu mengenai harga kisaran mobil yang kalian ingin beli itu kira-kira berapa. Takutnya nanti malah kalian pas sudah beli terus ngobrol sama teman-teman, nganggapnya kemahalan belinya. Ya mungkin kalau mobil tua tuh harganya sih sebenarnya gelap ya. Kalau kondisinya bagus ya pasti tinggi, tapi kalau kondisinya belum siap pakai, ya itu pasti jauh lebih murah. Tapi perlu kalian cari tahu kisaran harga itu berapa. Ya kalau misalkan kalian golongan sultan, tajir melintir kan, nggak perlu gitu-gituan ya sih, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kalian golongan kayak saya nih serba pas-pasan, ya menurut saya sih wajib cari tahu kisaran harga buat beli mobil tua tuh berapa. Tips yang keenam perlu kalian persiapkan juga, yaitu mental kalian teman-teman. Karena mobil tua ini bukan mobil yang keluar dari dealer terus siap pakai, terus nggak ada perbaikan beberapa tahun ke depan, cuman perawatan ganti oli dan servis-servis ringan lainnya. Itu kalau mobil baru tuh. Tapi kalau mobil tua beda. Nah kalau mobil tua kalian harus siapkan mental dulu, harus siap kemogokan.
Dan anggap kemogokan itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan banget. Mobil kemogokan itu untuk mobil tua nih ya, itu sesuatu yang udah biasa. Itu makanan yang ya dianggap sepele banget lah. Dan kalau kalian ingin punya mobil tua, jadi harus persiapkan mental seorang penikmat proses. Tips yang ketujuh, banyak nih tipsnya nih. Kalian perlu siapkan dana lebih dari harga mobil tersebut. Jadi misalkan kalian beli mobil tua harganya 20 juta, ya perlulah cari biayanya 25 juta. Syukur-syukur sih kalau misalkan dia 20 juta kalian tawar 12 juta mau, ya syukur, dananya kan jadinya lebih. Nah, kenapa harus menyiapkan dana lebih? Karena jaga-jaga teman-teman, yang namanya mobil tua, kalian nggak tahu si pemilik mobil itu histori pemakaiannya tuh kayak gimana sih gitu kan. Kalau si pemilik mobil sebelumnya ya pasti bilangnya bagus, semuanya bagus. Tapi kita nggak tahu setelah kita bawa mobilnya pulang, setelah dibeli, kita nggak tahu setelah itu apa yang terjadi. Ya mungkin kalau kalian udah dapatnya bagus mobilnya, misalkan nyaman, mesin nyaman, body bagus, ya mungkin nggak perlu budget yang banyak, mungkin aman sih. Tapi kalau misalkan kalian dapatnya udah bobrok duluan, waduh, itu harus siap-siap tuh. Harus siap-siap, siapin dana yang lumayan banyak. Oke, kita udah sampai sebenarnya sini. Waduh, cepet banget sih. Tips yang ke-8, saat kalian melakukan pengecekan mobilnya nanti, kalian harus berani berspekulasi, berhitung-hitungan di kepala. Misalkan waktu kalian ngecek mobil Corolla nih, cek ternyata AC-nya nggak ada, atau AC-nya ada tapi kompresor AC-nya atau kondensor AC-nya lagi rusak atau bermasalah atau nggak ada. Nah, kalian udah ada pemikiran atau perhitungan di kepala kalian berapa? Ini harga mobilnya 15 juta, misalkan harga kondensor atau kompresor AC 3 juta misalkan, atau 2 juta atau 1 juta. Nah, itu udah bisa kalian perhitungkan sendiri di kepala kalian, biar waktu sesudah membeli mobil kalian nggak kaget lagi. Kalau nggak ada perhitungan kayak gitu, otomatis nanti kalian saat membangunnya itu bakal berjalan dengan lama banget. Nah, makanya satu lagi, kalau mau ngecek mobil atau mau beli mobil tua, bawa temen lah atau orang bengkel lah yang kalian percayai, biar dia bisa memperhitungkan langsung, oh ini sekian, oh ini sekian, oh perbaikan ini sekian. Kalau kebanyakan, batalin. Tapi kalau misalkan kalian anggap itu it's okay, harganya murah-murah aja, belilah. Nah, ini tips yang terakhir. Tips yang ke-9, sebelum membeli mobil tua, kalian harus dapat beberapa referensi. Jadi misalkan kalian mau beli mobil Corolla, ya carilah 5 atau 6 mobil atau 7 mobil yang sama, Corolla semua, buat kalian cek. Biar waktu kalian beli nanti atau ngecek nanti, kalian ada perbandingan harga di situ dan bisa membanding-bandingkan. Oh, mobil yang ini kondisinya kayak gini. Oh, mobil yang ini kondisinya kayak gini, dan seterusnya sampai dengan habis. Jadi kalian udah ada kesempatan nih buat milih mobil yang mana kira-kira yang bagus buat kalian dan juga budgetnya murah serta barangnya bagus. Nah, itu teman-teman, jadi tips sebelum membeli mobil tua. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan kalian suka dan tips ini bermanfaat buat kalian. Saya Amang Papikat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao, bye-bye.